Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati PLT Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para asisten dan para pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sama saya hormati, yang saya hormati TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati kelompok pakar tim ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini, hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kita masih dilimpahkan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali kita hadir dalam rapat paripurna Dewan sebagaimana yang telah kita rencanakan bersama. Adapun agenda rapat paripurna hari ini yaitu jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Ramperda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2050. Dan jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas pendapat Gubernur terhadap Ramperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Juga pembentukan 4 panitia khusus pansus pembahas Ramperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Ramperda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2050, dan rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Atas kehadiran PLT Gubernur dan seluruh hadirin di forum rapat paripurna dalam memenuhi undangan kami, maka perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sesuai catatan anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 45 orang, sehingga rapat paripurna Dewan ini sudah memenuhi quorum untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini Selasa 29 Juni 2021 secara resmi saya buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, saya mengajak hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa, semoga kehadiran kita dalam forum paripurna hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua tetap dilimpahkan nikmat kesehatan dan keberkahan dalam segenap aktivitas dan tanggung jawab yang kita emban bersama. Doa dimulai. Selesai. Rapat paripurna hadirin yang saya hormati. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pada hari Senin 28 Juni 2021 kemarin telah berlangsung rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengajuan 3 rancangan perda yang berasal dari Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Ramperda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2050. Hal ini merupakan bagian dari proses dan mekanisme yang harus kita lalui sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah.
Dari pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi telah mengungkapkan pandangannya baik berupa tanggapan, saran, pendapat, dan pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang bersifat masukan-masukan untuk dicermati dan disikapi oleh pemerintah provinsi yang sebentar lagi akan disampaikan jawabannya oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam forum paripurna ini. Dalam rapat paripurna kemarin, Gubernur Sulawesi Selatan juga telah menyampaikan tanggapan dan pendapatnya atas diajukannya rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa atau inisiatif DPRD, yaitu Ramperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Terkait hal tersebut, maka dalam kesempatan rapat paripurna ini, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menyampaikan jawaban atas tanggapan atau pendapat Gubernur. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita memasuki agenda pertama rapat paripurna ini dengan mempersilahkan kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Ramperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Ramperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2050. Untuk itu, kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan, waktu dan tempat kami persilahkan. Jawaban Gubernur Sulawesi Selatan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 Juni 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdalillah, la haula wala quwata illa billah. Tentu yang pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Asisten, Bapak Kepala OPD, staf ahli, dan seluruh hadirin pers yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita senantiasa membaca puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saat ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan agenda tanggapan terhadap pemandangan umum atas penjelasan Gubernur Sulawesi Selatan terkait 1. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, dan 3. Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah. Baik berupa pertanyaan, permintaan penjelasan, tanggapan maupun arahan dan saran dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kemarin. Tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan amanah fraksi masing-masing dalam pemandangan umum tersebut, juga kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta kepada seluruh jajaran SKPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengemban tugas dan amanah dengan penuh tanggung jawab pada bidang tugasnya masing-masing, serta seluruh lapisan masyarakat partisipasinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Mencermati pemandangan umum yang telah disampaikan masing-masing fraksi, saya sangat menghargai dan menerima yang bertujuan sebagai bentuk perhatian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan pemerintahan agar terus meningkatkan kinerja. Di masa yang akan datang, tanggapan yang akan saya sampaikan berikut ini akan dipaparkan secara objektif dan faktual, sehingga memberikan penjelasan terhadap substansi pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum melalui fraksi-fraksi. Terhadap materi pertanyaan dan tanggapan yang kurang lebih sama, maka perkenankan saya untuk menjawab atau menjelaskan sekaligus demi efektifnya penjelasan yang saya sampaikan dan menghindari pengulangan jawaban yang serupa. Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, jawaban dan penjelasan ini disusun berdasarkan urutan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi sebagai berikut. Pertama, anggota Dewan yang terhormat Saudara Sofyan Syam dari fraksi Partai Golongan Karya. Kedua, anggota Dewan yang terhormat Saudara Imam Fauzan A. Uskara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ketiga, anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Rahmat Kasim dan dari fraksi Nasdem. Keempat, anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. Andes Andi Mukhtar Mapatoba, MPD dari fraksi Partai Gerindra. Yang kelima, anggota Dewan yang terhormat Saudara H. A. Syarif Safiuddin Patahuddin dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Keenam, anggota Dewan yang terhormat Saudara A. Aziza Irma Wahyudiati, MSI dari fraksi Partai Demokrat. Ketujuh, anggota Dewan yang terhormat dari Saudara Rahmat Muhayyang SH dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Kedelapan, anggota yang terhormat Saudara H. Hengki Yasin SOS MM dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 9, anggota Dewan yang terhormat Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan Nabi dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 akan runut sesuai urutan penyampaian pandangan umum yang mulai dengan pertanyaan Saudara Sofyan Syam terkait sejauh mana pencapaian pelaksanaan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan apakah telah terinternalisasi dan terimplementasi dalam pelaksanaan APBD 2020. Dapat dijelaskan bahwa secara normatif program dan kegiatan yang ada dalam APBD selama 5 tahun adalah penjabaran dari visi misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023. Oleh karena itu, muatan APBD adalah merupakan penjabaran RPJMD, RKPD, dan KUA PPAS. Konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut melalui proses review APIP untuk selanjutnya masuk karena penganggaran dalam APBD tahun berkenaan. Terkait gambaran terhadap perwujudan tersebut baik dilihat dari sudut pandang pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif selama tahun 2020, perlu disampaikan bahwa kondisi masa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pencapaian target yang telah tertuang dalam 17 indikator utama dalam RPJMD. Terkait pencapaian realisasi pendapatan sebagaimana akan pula oleh Saudara Haji Rahmat Kasim, Saudara Dr. Andes Muhammad Mapatoba, Saudara Hengki Yasin, Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan AB, dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan data realisasi pendapatan pada LKPJ Gubernur akhir tahun 2020 dan yang tercantum pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, yaitu terdapat selisih lebih pada Ranperda pertanggungjawaban sebesar 34,92 juta rupiah lebih. Demikian pula dengan adanya perbedaan antara data realisasi belanja, di mana terdapat selisih lebih pada realisasi Ranperda pertanggungjawaban sebesar 8 miliar lebih. Hal ini disebabkan karena baik data realisasi pendapatan maupun data realisasi belanja yang tersaji dalam LKPJ akhir tahun 2020 adalah data realisasi sementara sebelum adanya data realisasi audit dari hasil audit BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga data realisasi yang tercantum dalam Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 tersebutlah yang merupakan data realisasi yang fix dan valid. Terkait sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi dimaksimalkan dan strategi adalah berasal dari kendaraan dinas milik kabupaten kota yang tidak dianggarkan pajaknya dalam APBD kabupaten kota, dan pajak air permukaan yang bersumber dari permandian alam dan PLTMH. Strategi optimalisasinya adalah dengan melakukan rekonsiliasi kendaraan dinas dan objek pajak lainnya dengan pemerintah kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Adapun dari sektor retribusi daerah, strategi yang dilakukan yakni terus melakukan pendataan dan optimalisasi objek retribusi daerah serta melakukan peninjauan tarif secara berkala.
Sementara itu, untuk pendapatan daerah lain yang diupayakan untuk dimaksimalkan seperti yang dipertanyakan pula oleh Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan AB, yakni pemanfaatan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan strategi optimalisasi mulai dari pendapatan, penertiban dan legalisasi aset daerah yang sementara dilakukan dan direncanakan akan dilanjutkan dengan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan cara menawarkan BMD tersebut untuk disewa oleh pihak ketiga, dan selanjutnya objek yang selama ini dipungut retribusi akan dialihkan pula ke sewa BMD. Terjadinya penurunan capaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 sebagaimana dipertanyakan oleh Saudara Haji Hengki Yasin Estos MM dapat jelaskan bahwa hampir semua jenis penerimaan PAD menurun disebabkan melemahnya kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan sebagai dampak pandemi COVID-19. Adapun penurunan pendapatan transfer secara kumulatif disebabkan karena adanya kebijakan refocusing pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya berkurangnya penerimaan dana alokasi umum atau DAU berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan daerah dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya dari sisi belanja daerah, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan AB, untuk belanja modal yang terrealisasi di tahun 2020 yang hanya sebesar 73,09% dari target anggaran, disebabkan oleh kurangnya realisasi yang dinominasi oleh belanja jalan irigasi dan jaringan sebesar 231,74 miliar lebih dan belanja gedung dan bangunan sebesar 117,48 miliar lebih. Sebagian belanja modal telah terrealisasi secara fisik di tahun anggaran 2020, namun pembayaran baru dilaksanakan di tahun anggaran 2021. Sementara untuk belanja operasi terrealisasi sebesar 90,02%, sehingga masih terdapat 9,98% dari target anggaran atau sebesar 685,41 miliar lebih yang tidak terrealisasi, dan komponen belanja yang tidak terrealisasi tersebut dinominasi oleh belanja hibah sebesar 271 miliar lebih, belanja barang sebesar 254 miliar lebih, dan belanja pegawai sebesar 145 miliar lebih. Selanjutnya terkait silpa seperti yang dipertanyakan oleh Saudara Rahmat Muhayyam SH atau Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan AB, dapat jelaskan bahwa untuk nilai silpa dari tahun anggaran 2019 sebesar 72,6 miliar lebih, terbesar sebelum dari BUD dan BOS sebesar 67,28 miliar lebih, sedangkan silpa murni hanya sebesar 4,77 miliar lebih. Hal ini berarti bahwa daya serap anggaran lebih baik yang diindikasikan dari nilai silpa murni tahun 2020 yang lebih kecil dari tahun sebelumnya dengan silpa sebesar 57,12 miliar lebih, yang bersumber dari silpa murni sebesar 52,19 miliar lebih, serta BUD dan BOS hanya sebesar 5,18 miliar lebih. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran di tahun 2020 sebesar 388,59 miliar lebih, sementara silpa murni sebesar 287,76 miliar lebih merupakan sisa anggaran kegiatan yang tahun anggaran 2020 yang belum terbayarkan. Mengenai bantuan keuangan kabupaten kota pada tahun anggaran 2020, sebagaimana juga dipertanyakan oleh Saudara Imam Fauzan Auskara, dipertanyakan pula oleh Saudara Haji Rahmat Kasim dan Saudara Haji Dr. Andes Mukhtar Mapatoba, dapat dijelaskan bahwa pengalokasian bantuan keuangan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan bentuk pelaksanaan visi misi kedua dalam Perda nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, yaitu dengan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel dengan penjelasan membangun infrastruktur dalam menguatkan interkonektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Untuk mewujudkan pencapaian target misi kedua tersebut, pemerintah provinsi wajib mengalokasikan program dan kegiatan maupun bantuan keuangan ke kabupaten kota untuk pembangunan infrastruktur dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan lain-lain yang berada di atas lahan kabupaten kota. Terkait pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Haji Rahmat Kasim, Saudara Dr. Andes Mukhtar Mapatoba, dan Saudara H.A. Saifuddin Fatahuddin.
saya dapat jelaskan bahwa secara umum penggunaan dana PEN diarahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat membuka kesempatan kerja baru serta membangun sistem jaringan transportasi yang membuka akses perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal ini, secara umum sektor konstruksi di tahun 2020 sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Adapun untuk total realisasi dana PEN sebesar 739 miliar lebih, di mana realisasi untuk tahun 2020 sebesar 338 miliar lebih, sedangkan tahun anggaran 2021 per tanggal 28 Juni sebesar 401 miliar lebih, di mana kemajuan fisik rata-rata telah mencapai 84%. Adapun mengenai anggaran parsial yang dilakukan sebanyak 7 kali pada tahun anggaran 2020 sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Haji Rahmat Hasim dan Saudara Haji Andi Saifuddin Fatahudin, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan APBD parsial dapat dilakukan apabila terdapat usulan perubahan APBD sebelum atau sesudah perubahan APBD dikarenakan sifatnya yang mendesak atau dalam keadaan darurat sebagaimana dimanatkan pada pasal 69 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Terkait penjelasan mengenai refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 serta yang dipertanyakan pula oleh Saudara Andi Aziza Irma Wahyudiati MSc, dapat dijelaskan sebagai berikut. Poin A, sesuai amanat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 1177/KMK.07/2020 disebutkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyelesaian target pendapatan daerah dan PAD dalam APBD, rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50%. B. Hasil refocusing sebagian digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dialokasikan pada belanja tidak terduga dan sebagian lainnya merupakan pengurangan belanja dari SKPD karena tidak tercapainya pendapatan daerah. C. Hasil refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19 digunakan oleh SKPD pengusul berupa penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi selain dan selebihnya dari relokasi pada anggaran belanja wajib dan mutlak yang sebelumnya terdampak refocusing anggaran. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, menyahut pantun yang terhormat Saudara Imam Fauzan A. Usgara. Buah salak enak rasanya, berbuah dari pohon yang berduri. Terdengar galak pertanyaannya, namun yakin niatnya memperbaiki. Mengenai pertanyaan Saudara Imam Fauzan A. Usgara, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara H. Rahmat Hasim, terkait pergeseran belanja langsung ke bantuan keuangan sebesar 300 miliar, dapat jelaskan bahwa pergeseran tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai bantuan keuangan sesuai SK yang telah diterbitkan. Mengenai pungutan di Lego-Lego, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2086/9 tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang pembebasan dari segala pembayaran selama 1 tahun terhadap kios Lego-Lego di kawasan Center Point of Indonesia. Selanjutnya, BPK merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengevaluasi keputusan gubernur terkait pembebasan tersebut karena dinilai bahwa kios yang berada pada kawasan dimaksud telah mendapatkan hasil dan telah mampu untuk memanfaatkan barang milik daerah melalui mekanisme sewa. Sehubungan dengan itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah bersurat ke Ditjen Kekayaan Daerah untuk dapat memanfaatkan BMD dimaksud dengan memfasilitasi penilaian sewa. Adapun mengenai ratusan miliar aset yang diberikan kepada Perseroda, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Haji Andi Saifuddin Fatahudin. Haji Andi Saifuddin Fatahudin, ST, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 PT Sulsel Citra Indonesia menyetorkan 500 juta. Adapun belum optimalnya PAD oleh PT Sulsel Citra Indonesia disebabkan A. Pada tahun 2019 adalah fase perubahan hukum Perrusda menjadi Perseroda, sehingga tahun tersebut adalah fase penataan sistem manajemen perusahaan dari manajemen lama ke manajemen baru. B. Pada tahun 2020 perusahaan sesungguhnya mulai menunjukkan kinerja relatif positif dan telah mampu. Adapun mengenai ketegasan pemerintah terhadap kejelasan pembangunan Stadion Matuangi, dapat dijelaskan bahwa pembangunan Stadion Matuangi pada tahun 2021 bersumber dari dana pinjaman daerah pada program pemulihan ekonomi nasional sesuai DPA SKPD nomor 35 huruf angka Romawi 1 tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap melaksanakan amanah Undang-Undang RPJMD dan melakukan usaha semaksimal mungkin dalam rangka melaksanakan program kegiatan tersebut. Akan tetapi
tentu dengan perubahan kebijakan terkait kemampuan dan kondisi kewajiban yang ada dan dibebankan pada tahun 2021. Mengenai pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Haji Rahmat Hasim, mengenai gagal bayar terhadap tagihan pihak ketiga pada akhir tahun anggaran 2020, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Dr. Andes Mukhtar Mapatoba dan Saudara Haji Andi Safiuddin Patahudin, dapat dijelaskan bahwa penyelesaian utang SPM Lamsam yang terbit pada tahun 2020 sudah dilakukan pembayaran mulai Februari tahun 2021 dan sisa utang yang belum terbayarkan sampai tanggal 28 Juni 2021 senilai 1,64 miliar lebih atau 0,54% dari total yang dianggarkan sebesar 304,55 miliar lebih. Pembayaran utang yang belum terbit SPM tahun 2020 sebesar 92,71 miliar lebih berdasarkan hasil review dari Inspektorat Daerah dan tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah utang non SPM yang dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan pada APBD parsial tahun 2021 sebesar 57,75 miliar lebih, sedangkan yang belum dapat dipertimbangkan untuk dianggarkan pada APBD parsial tahun 2021 sebesar 34,95 miliar lebih karena belum memenuhi syarat administrasi pertanggungjawaban keuangan yang lengkap dan dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai langkah-langkah pemerintah terkait sektor pendidikan, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Haji Hengki Yasin STOS MM dan Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan AB, dapat jelaskan bahwa daya tampung SMA negeri dan SMK negeri sebesar 78,88% atau sekitar 121.166 dari total tamatan SMP sebesar 153.729, sehingga diharapkan sisanya ditampung di sekolah swasta baik SMA maupun SMK. Sementara komitmen membangun SMAN dan SMK tetap kami prioritaskan untuk tahun ini dengan membangun SMA 24 Makassar yang bertempat di depan MTOS dekat Telok. Ini juga mengurai lonjakan calon peserta didik di wilayah Taman Andrea. Begitu juga di daerah lain seperti Toraja SMA 14 dan Toraja Utara SMA 11 dan kemudian SMA 14 Luwu Timur dan Pangkep SMA 26. Sementara dan SMA dan SMK swasta terus dipacu untuk melengkapi sapras dan komponen lainnya yang mengarah kepada 8 standar sesuai pengelolaan sesuai dengan arah dan kebijakan Kemendikbud. Namun dengan kondisi pandemi COVID-19, maka kebijakan yang paralel dilakukan dalam sistem kelola digital yang direncanakan pada tahun 2022 akan mengcover kondisi ini sebagai impak daripada sistem kegiatan, bagaimana untuk mencerminkan kondisi pandemi dengan digitalisasi sistem pendidikan dengan sistem single learning standard. Jumlah dan insentif guru honor. Pada tahun 2019, insentif guru honor dibayarkan melalui APBD sebesar 38 miliar 500 juta rupiah atau 10.000 per jam dan secara keseluruhan berjumlah 4.000 guru honor yang dibayarkan dan selebihnya melalui dana BOS. Untuk tahun 2020 pembayaran guru honor naik menjadi 15.000 per jam, namun anggaran secara keseluruhan sama tahun lalu yakni 38 miliar 500 juta rupiah. Adapun kualitas tenaga pendidik yang menurut dijelaskan bahwa sebenarnya apabila dilihat dari hasil penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri tahun 2020 ini menempatkan Sulawesi Selatan, 2021 ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai peringkat ke-6 se-Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru-guru kita sangat berhasil dibanding daripada tahun lalu, menempatkan Sulawesi Selatan pada urutan ke-19 se-Indonesia. Jumlah guru pensiun semakin besar, sementara penambahan belum dilakukan. Ditemukan beberapa kasus guru PNS jauh lebih sedikit dibanding guru honor. Pemerintah daerah tidak melakukan rekrutmen PNS guru karena merupakan kewenangan pusat dan selama 4 tahun terakhir ini tidak ada pengangkatan guru serta tiap tahun guru-guru kita memasuki masa pensiun. Melalui program Sulsel Mengajar tahun ini, sebanyak 100 orang akan mengisi kekosongan guru di 3T, terpencil, tertinggal, terjauh. Tahun ini akan menerima kuota sebanyak 8.371 orang untuk formasi PPPK atau P3K. Perbaikan fasilitas ruang belajar, pengadaan peralatan praktek dan fasilitas penunjang lainnya menjadi atensi pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan terkait sarana dan prasarana dan keterbatasan lahan sekolah untuk penambahan ruang kelas baru, khususnya di daerah perkotaan dan keterbatasan lahan yang masih dalam sengketa yang berakibat tidak dapat terpenuhinya jumlah rombongan belajar
atau rombel dan ruang belajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maka itu, kami terus berupaya memperbaiki sarana prasarana SMK. Salah satu yang kami lakukan adalah mengupgrade peralatan-peralatan SMK yang tidak lagi mengikuti dunia industri. Contohnya ada pada kompetensi kalian tata boga, tata busana, pertanian, perkebunan, teknik tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, dan teknik permesinan. Dari tahun 18 kami sudah lakukan perbaikan ruang kelas, ruang praktek, peralatan praktek, dan penunjang seperti penataan halaman dan pembangunan pagar di tiap sekolah yang bersumber dari dana APBD dan dana alokasi khusus APBN. Dari perbaikan-perbaikan itulah di tahun 2021 maka kami mengambil langkah-langkah agar SMK memanfaatkan sarana dan sudah bertaraf ke dunia industri dengan melakukan teaching factory atau BLUD. Kami melaporkan bahwa ada kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah terkait perbaikan sarana prasarana di daerah terpencil dan tertinggal yang masih butuh anggaran seperti di SMK 6 Selayar dan beberapa daerah lainnya, juga pada lahan yang masih berstatus pinjaman baik dari kabupaten kota maupun dari BUMN, dan bahkan ada yang dari masyarakat yang tak boleh dibantu karena ketika dianggarkan di APBD maupun di APBD salah satu syarat utama adalah sekolah tersebut harus memiliki lahan bersertifikat. Mengenai bidang kesehatan, dapat jelaskan bahwa untuk anggaran penanganan COVID-19, realisasi tahap pertama sebesar 5,30 miliar lebih, tahap kedua adalah 30,70 miliar lebih, tahap ketiga sebesar 12,68 miliar lebih, dan tahap keempat sebesar 7,98 miliar lebih, dengan total realisasi sebesar 56,67 miliar lebih. Adapun jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 63.760 orang, 63.667 orang sembuh dan 974 orang meninggal dunia. Sementara yang digunakan untuk penanganan COVID-19 sebanyak 14 hotel dan telah merawat sebanyak 14.031 orang selama kurun waktu 20 April 2020 sampai 10 April 2021. Mengenai bidang infrastruktur, sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Haji Hengki Yasin, SOS MM, dan Saudara Insinyur Andi Muhammad Irfan AB, terhadap sejumlah ruas jalan dapat dijelaskan bahwa jalan ruas Sopeng Sidrap telah ditangani tahun 2001 dengan sumber PEN sepanjang 10 km dengan rincian ruas Sopeng Batas Sidrap di Kabupaten Sopeng sepanjang 8 km dengan nilai 33 miliar, ruas Batas Sopeng Pangkajene di Kabupaten Sidrap sepanjang 2,2 km dengan nilai 7,3 miliar lebih. 7,3 miliar. Penanganan ruas tersebut masih akan dilanjutkan tahun berikutnya dan menjadi prioritas penanganan tahun 2020. Mengenai jalan-jalan provinsi, Pindrang Rapang di Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Sidrap menjadi prioritas jalan, serta jalan-jalan yang memiliki lintas harian rata tinggi akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2020 nantinya. Ruas ini menjadi prioritas karena memiliki kondisi rusak berat dan merupakan jalan LHR tinggi yang merupakan jalur utama transportasi masyarakat untuk memindahkan barang dan jasa, sekaligus merupakan jalur utama sistem perekonomian distribusi logistik. Adapun mengenai bidang pertanian sebagaimana dipertanyakan pula oleh Saudara Hengki Yasin SOS MM, dapat jelaskan bahwa untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya telah dialokasikan dalam DPA tahun anggaran 2020 dan telah selesai pelaksananya 100% pada tahun 2020 untuk kegiatan pengadaan pekerjaan sebanyak 198 pekerjaan atau kontrak namun belum terbit SPD, SPM dan SPD 2-nya sehingga belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 dengan total anggaran sebesar 34,71 miliar lebih saat ini. Sementara proses penginputan alokasi anggaran pada parsial 3 di Dinas TPH pun untuk dapat dilakukan penerbitan SPD, kemudian SPM, dan selanjutnya SPD 2D. Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, mengenai pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Andi Mukhtar Mapatoba, SPD, terkait penganggaran tim ahli yang besar, dapat jelaskan bahwa tentunya tetap akan kami evaluasi agar lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia ASN yang ada. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri juga bahwa sebagai wujud sinergitas antara semua stakeholder pembangunan termasuk upaya memaksimalkan peran pihak lain dalam pembangunan, tenaga ahli menjadi bagian yang sangat strategis dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang ingin kita capai secara bersama. Mengenai pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, Haji Andi Safiuddin Fatahuddin, terkait lemahnya pengendalian internal, dapat jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan review pada tahap perencanaan dan penyusunan anggaran dan diterapkan komitmen bersama semua pihak untuk menindaklanjuti hasil review tersebut dengan baik. Terkait masih terdapatnya kas di bendahara pengeluaran yang tidak dikuasai dan belum disetorkan, adanya kelalaian bendahara pengeluaran dalam pemungutan dan
pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara, serta adanya piutang terhadap tuntutan ganti rugi, dapat jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menindaklanjuti agar penyelesaian terhadap hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Adapun mengenai pergeseran anggaran parsial, dapat jelaskan bahwa selain pergeseran anggaran penanganan COVID-19, juga terdapat pergeseran gaji dan tunjangan, perubahan struktur organisasi, pemulihan ekonomi, kegiatan lainnya yang sifat mendesak, perubahan penganggaran dana transfer daerah akibat perubahan juknis yang penetapannya setelah APBD pokok tahun anggaran 2020 sebagai tindak lanjut amanah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang APBD tahun anggaran 2020. Terkait pelampauan batas maksimal defisit anggaran diakibatkan adanya pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan. Adapun mengenai perubahan parsial, dokumen telah disampaikan dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan mekanisme persetujuan perubahan parsial sebagaimana amanah LHP BPK tahun 2020 akan ditindaklanjuti. Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, penjelasan terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dapat disampaikan sebagai berikut. Menjawab pemandangan umum dari fraksi Partai Golkar terkait motivasi yang mendasari agar tujuan pelaksanaan perda ini dapat tercapai, dapat jelaskan bahwa hal yang menjadi motivasi bagi pemerintah daerah antara lain, Ranperda ini merupakan penyempurnaan pengaturan untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan yang mendasari terbentuknya peraturan daerah ini, serta dukungan semua pihak termasuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, insya Allah akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, menanggapi harapan dari fraksi Partai Nasdem bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akuntabel, profesional, transparan, dan bertanggung jawab, dapat jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi dan sependapat dengan pandangan tersebut. Semoga pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi semakin akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai terwujudnya dengan kehadiran perda ini nantinya. Kemudian menanggapi dukungan partai fraksi Gerindra terhadap pembahasan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai amanah konstitusi yang harus dilaksanakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi dukungan tersebut. Semoga perda tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan dan para aparat pengelola keuangan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan dalam perda ini untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan serta pembahasan. Tentu kami menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap pembahasan dalam perda ini. Selanjutnya, tanggapan dari fraksi Partai Demokrat mengenai pendalaman regulasi pada dasar hukum Ranperda, dapat jelaskan bahwa terhadap dasar hukum Ranperda akan dilakukan penyelarasan dalam pembahasan selanjutnya. Kemudian menjawab pertanyaan untuk meminimalisir delegasi pengaturan lebih lanjut melalui perkada dan keputusan kepala daerah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sependapat dengan hal tersebut demi terwujudnya simplifikasi regulasi. Selanjutnya, menanggapi harapan agar durasi pembahasan Ranperda ini yang lebih singkat dengan tetap memperhatikan detail kualitas rancangan, dapat jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki harapan yang sama agar pembahasan Ranperda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kualitas perda yang dihasilkan. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, selanjutnya menanggapi masukan dari partai fraksi Keadilan Sejahtera terhadap beberapa ketentuan dalam Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dapat jelaskan bahwa pemerintah provinsi menyampaikan terima kasih atas masukan serta dilakukan penyelarasan lebih lanjut mengenai substansi materi muatan Ranperda pada pembahasan selanjutnya. Berikut menjawab pemandangan fraksi PDI Perjuangan terkait apa langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dapat jelaskan bahwa salah satunya melalui Ranperda ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam tata kelola keuangan daerah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bidang keuangan daerah, sekaligus peningkatan kualitas kinerja aparat pengelola keuangan dan aset daerah dan peningkatan kualitas kinerja aparat pengawasan melalui pengembangan SDM. Selain itu juga peningkatan kualitas informasi keuangan daerah dan percepatan penyelesaian temuan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya menjawab tanggapan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang memberikan penekanan pada substansi pengelolaan keuangan daerah, terutama terhadap kepatuhan terhadap regulasi, integritas pengelola, dan orientasi pada pelayanan publik. Dapat jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sependapat dengan pandangan tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun APBD tidak lepas dari regulasi terkait keuangan daerah seperti yang tertera di atas, namun sesuai dengan kondisi kewilayahan dan kebijakan daerah, sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan regulasi sebagai turunan atas peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pokok-pokok pengolahan keuangan daerah yang nomenklaturnya memuat secara teknis pengolahan keuangan daerah, namun dengan adanya penekanan terhadap kepatuhan regulasi, integritas pengolahan serta orientasi terhadap pelayanan publik dari fraksi Kebangkitan Bangsa, sehingga Ranperda terkait pengolahan keuangan daerah dapat menghasilkan pengolahan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, serta dapat manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibu Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, yang ketiga terkait Ranperda tentang rencana umum energi daerah, memperhatikan pertanyaan dari fraksi Partai Golkar mengenai target kebutuhan energi ke depan. Apakah sudah melalui perhitungan atau kajian yang cukup dalam naskah akademik? Dapat kami jelaskan bahwa penggunaan energi dalam satuan ton of oil equivalent atau TOE dapat sampai tahun 2050 telah melalui pertimbangan yang tuangkan dalam naskah akademik Ranperda. Berikut menjawab pertanyaan fraksi Partai Nasdem, apakah Ranperda RUED ini dapat menjamin pemerataan energi secara menyeluruh sampai ke daerah terpencil dan kepulauan? Dapat kami jelaskan bahwa melalui perda ini nantinya diharapkan dapat mewujudkan pemerataan energi secara menyeluruh hingga ke daerah terpencil dan kepulauan secara terintegrasi. Selanjutnya menjawab pertanyaan, apakah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki strategi untuk membangun kilang minyak untuk menyuplai kebutuhan Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia? Dapat jelaskan bahwa pemerintah provinsi senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pemenuhan suplai kebutuhan minyak. Kemudian menjawab pertanyaan, apakah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki upaya memanfaatkan energi terbarukan seperti solar cell, mikrohidro, dan lainnya yang lebih murah dan ramah lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya dalam pemanfaatan energi terbarukan sebagai pembangunan di daerah kepulauan berupa pembangkit listrik tenaga terpusat, pembangkit listrik tenaga mikrohidro di wilayah daerah aliran sungai, dan pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya menjawab pertanyaan, bagaimana perda ini menjawab persoalan di daerah terpencil, daerah terisolasi, dan kepulauan yang sebagian besar menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Dapat dijelaskan bahwa dalam Ranperda ini memuat salah satu prioritas utama penyediaan energi daerah terpencil, terisolasi, dan terluar dengan cara mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Berikut menanggapi harapan agar perda ini menjawab persoalan masyarakat terkait dengan pemenuhan listrik rumah tangga. Dapat kami kemukakan bahwa pemerintah provinsi memiliki harapan yang sama agar seluruh masyarakat dapat menikmati aliran listrik baik yang ada di pedesaan maupun yang ada di kepulauan. Selanjutnya, tanggapan dari fraksi Partai Gerindra yang mendukung pembahasan dalam perda RUED sebagai langkah optimalisasi potensi energi dan pemanfaatannya demi kemaslahatan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Dapat kami kemukakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan terhadap pembahasan dalam perda ini. Selanjutnya, menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat terkait bagaimana tingkat akurasi kesesuaian data dengan rencana umum energi nasional. Dapat dijelaskan bahwa rencana umum energi daerah disusun berdasarkan kebijakan yang termuat dalam rencana umum energi nasional. Berikut menjawab pertanyaan bagaimana muatan perda ini dapat berdaya untuk mengontrol bidang energi. Dapat dijelaskan bahwa perda ini nantinya bertujuan untuk menjadi pedoman dalam memberi arah pengelolaan energi di daerah dengan memuat bentuk kebijakan dan strategi penyediaan energi. Kemudian menjawab pertanyaan sejauh mana perda ini menjadi rujukan serta mengikat komitmen bagi kabupaten kota dan lintas sektor jika dihubungkan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dapat dijelaskan bahwa perda ini menjadi rujukan dan sinergi bagi kabupaten kota dalam rangka kemandirian dan ketahanan energi. Selanjutnya menjawab pertanyaan, apakah perda ini mengarah pada pembentukan Dewan Energi Daerah? Dapat jelaskan bahwa hingga kini dalam perda ini tidak mengamanahkan pembentukan Dewan Energi Daerah. Berikut menjawab pertanyaan, bagaimana harmonisasi antara Ranperda, RUED, dan RT/RW? Dapat jelaskan bahwa RUED disusun dengan mengacu pada RT/RW dan diharmonisasikan sesuai hasil pembahasan. Kemudian menjawab pertanyaan, bagaimana tren bauran energi mix atau dikenal dengan istilah hybrid saat ini. Dapat dijelaskan bahwa sejalan hal tersebut, penggunaan energi hybrid merupakan salah satu target capaian RUED. Selanjutnya, menjawab pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan
atau AMDAL untuk memutuskan layak tidaknya badan usaha mengeksplorasi atau melakukan kegiatan usaha energi. Dapat jelaskan bahwa AMDAL sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin lingkungan menjadi aspek mutlak dalam rangka memulai suatu kegiatan atau usaha. Kemudian terkait pertanyaan bagaimana kontribusi perusahaan dalam memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR, dapat jelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam mengalokasikan CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berikut menjawab tanggapan perlunya pengaturan yang jelas dan tegas terkait bagi hasil untuk pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Wajo agar dapat merasakan manfaat kehadiran badan usaha energi. Dapat jelaskan bahwa dalam Ramperda ini memuat rekomendasi pembentukan BUMD, mengelola participating interest. Pimpinan, anggota dewan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Selanjutnya, menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait apa saja tahapan dalam melakukan desain RUED dan sebagaimana dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, dapat dijelaskan bahwa desain RUED ini dilakukan melalui workshop maupun FGD dengan melibatkan stakeholder termasuk pemerintah kabupaten kota. Berikut menjawab tanggapan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai dorongan agar pemerintah meninjau kembali peta jalan pengelolaan dan skenario pemanfaatan energi mix sekaligus mengakomodir aspirasi kebutuhan energi di sektor rumah tangga. Dapat jelaskan bahwa Ramperda RUED ini mengakomodasi aspirasi kebutuhan energi di sektor rumah tangga yang dituangkan dalam kebijakan dan strategi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah provinsi memfasilitasi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendapat jangkauan listrik. Dapat jelaskan bahwa mengenai hal tersebut, pemerintah provinsi bersinergi dengan para pihak terkait dalam penyediaan energi listrik berupa pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi listrik. Selanjutnya, menanggapi pembahasan umum fraksi Partai Amanat Nasional mengenai dukungan dan harapan agar Sulawesi Selatan menjadi daerah yang memiliki kemandirian energi, memberikan ketersediaan energi, pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan, dan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam mengelola sumber energi daerah. Dapat kami kemukakan bahwa pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi atas dukungan Dewan yang terhormat dengan harapan terjalin sinergi untuk mewujudkan hal tersebut. Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, sebelum saya mengakhiri jawaban penjelasan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat melalui juru bicaranya masing-masing, serta seluruh hadirin yang hadir di tempat ini atas segala perhatian dan kebersabarannya dalam mengikuti pemberian jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap kegiatan rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan. Tanggapan, jawaban, serta penjelasan yang saat ini saya sadari mungkin masih ada hal-hal yang dianggap belum lengkap. Untuk itu kiranya dapat di tingkat pembahasan lebih lanjut. Melalui kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh kepala OPD agar memberikan perhatian yang serius untuk menghadiri dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam setiap proses pembahasan, yang pada akhirnya kepada Dewan yang terhormat kiranya dapat memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi berkah, rahmat dan hidayahnya agar segala upaya dan keras kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan yang kita cintai ini. Demikian penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudiman Sulaiman. Terima kasih. Pada PLT Gubernur Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih yang telah menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang walaupun beliau tidak hadir kemarin, tapi bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman dari 9 fraksi yang ada di DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kita menyimak bersama dan mendengarkan jawaban serta tanggapan Gubernur Sulawesi Selatan, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada para fraksi-fraksi pembawa pemandangan umum untuk memberikan tanggapannya. Sesuai urutan pembawa pemandangan fraksi kemarin, maka untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada yang terhormat
Haji Sofyan Syam, SEMSI dari fraksi Partai Golkar untuk memberikan pendapatnya. Saya persilahkan. Mewakili Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang telah memberikan jawaban lugas, tegas, dan tuntas. Mudah-mudahan dengan jawaban yang lugas dan tuntas ini, nama PLT yang ada di depannya sudah bisa dihapuskan dan menjadi gubernur. Meski demikian, ada beberapa catatan yang kami akan sampaikan kepada PLT Gubernur terkait dengan jawaban yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, terkait Stadion Matuanging Makassar, menurut fraksi Partai Golkar, jawabannya masih perlu penjelasan lebih detail lagi. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, Stadion Matuanging yang akan dibangun adalah usulan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, bahkan sudah menjadi DPA di Dinas Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, tidak bisa dengan serta-merta, dengan alasan apapun, bisa dibatalkan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena sesungguhnya sebelum kita sahkan menjadi peraturan daerah, itu telah melewati kajian yang mendalam, baik dari eksekutif maupun legislatif. Yang kedua, terkait anggaran lebih dari 300 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian mendistorsi posisi Sulawesi Selatan dari WTP menjadi WDP, juga perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, karena ini sungguh-sungguh menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, terkait bantuan keuangan daerah tahun 2020 bahkan berlanjut tahun 2021, fraksi Partai Golkar berpandangan agar sekiranya dalam pemberian bantuan keuangan daerah selalu mengedepankan unsur keadilan dalam hal alokasi anggaran. Sebagai contoh, tahun 2010 pemerintah Kota Makassar hanya mendapatkan anggaran 100 juta rupiah, sementara beberapa daerah angkanya mencapai puluhan miliar rupiah. Begitupun daerah-daerah lain mengalami hal yang sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Pina mewakili fraksi Partai Golkar yang memberikan pendapatnya untuk ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Imam Fauzan Amir Uskara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Izin Ketua mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi, pimpinan, Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak PLT Gubernur yang telah memberikan jawabannya dari keseluruhan pertanyaan tanggapan yang dikemukakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Seluruhnya telah dijawab dengan baik, dan tentu saja fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin mengatakan bahwa banyak hal yang sudah diberikan penjelasan, tetapi tentu masih banyak hal yang harus kita kaji secara teknis, dan insya Allah fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui utusan-utusan kami akan duduk di Pansus, akan mengawal pembahasan rancangan peraturan dimaksud dengan baik
untuk kemudian menyelaraskan dengan harapan-harapan kita semua. Saya kira demikian, dan sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian pemandangan umum dan tanggapan ini ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Sugiarti Mangunkarim telah mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Haji Rahmat Kasim ST dari fraksi Partai Nasdem. Izin Bu Ketua. Terima kasih atas kesempatan kami mewakili fraksi Nasdem mendengar apa yang menjadi jawaban atas pandangan umum fraksi kami. Kami melihat bahwa masih terdapat sejumlah hal yang jawabannya kami anggap masih perlu untuk mendapatkan pendalaman. Sebagai contoh, terkait dengan bantuan keuangan, fraksi Nasdem secara tegas ingin mendapatkan jawaban atas alasan atau dasar hukum pengalihan anggaran 300 miliar sehingga total bantuan keuangan daerah itu menjadi 800 miliar. Dijawab oleh Pak PLT tadi bahwa untuk memenuhi SK yang sudah ditetapkan. Saya kira mohon maaf Pak PLT, tentu saja tidak cukup dengan jawaban seperti itu. Mungkin ada pertimbangan lain sehingga mesti dicukupkan 800 miliar. Walaupun menjadi temuan BPK bahwa ini kemudian tidak atas persetujuan Dewan. Karena yang disetujui atau ditetapkan bersama di Dewan itu besarannya adalah 500 miliar. Kemudian yang kedua terkait dengan kriteria pemberian bantuan keuangan yang kami menganggap setelah mendapatkan laporan realisasi, kami melihat bahwa banyak yang keluar dari kriteria yang kita sepakati pada saat pembahasan KUA PPAS dan pada saat pembahasan di Banggar pada justru kriteria itu kita bangun pada rapat Banggar di tahun anggaran 2020. Kemudian khusus untuk pengalokasian dana PEN, kami juga mau minta rincian, tetapi ini mungkin nanti kita akan diberikan di rapat-rapat selanjutnya. Selanjutnya, kami juga pertanyakan terkait dengan Perda Rencana Umum Energi Daerah, bahwa apakah Perda ini mampu mengisi kekosongan investasi, di mana kita ketahui bersama bahwa PLN ini adalah pemain tunggal pemasok daya. Kami sampaikan ini Pak, karena apa? Karena masih ada 11 atau 11,8% dari total seluruh rumah tangga yang ada di selatan ini belum ada listrik. Dan ini semua terjadi di daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh PLN. Kami dengan lugas menyampaikan pertanyaan itu, apakah Perda ini bisa dijadikan patokan nanti? Karena PLN ini kan pemain tunggal, dan biasanya begitu ada orang investasi di pulau-pulau misalnya, PLN kemudian menjadi rese dan menghalang-halangi. Atas semua jawaban saya kira sebagian besar sudah dijawab dengan baik, dan atas sejumlah pertanyaan yang menurut kami perlu pendalaman lagi, insya Allah nanti akan dikawal oleh masing-masing anggota fraksi kami yang akan kami tempatkan di pansus-pansus. Terima kasih Pak PLT atas jawabannya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Ansar juga telah mewakili fraksi Partai Nasdem, dan insya Allah apa yang disampaikan tadi akan ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Dr. Andes Andi Muhtar Mapatoba MPD dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Gubernur, Ibu Pimpinan dan Wakil-Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Selatan, Bapak-Bapak dari pimpinan OPD dan staf yang sempat hadir, dan semua undangan yang sempat hadir pada ruangan ini yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah setelah kami mendengarkan
penjelasan dari PLT Gubernur Provinsi Selatan tentang pemandangan umum kami kemarin, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan laporan realisasi APBD tahun 2020, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa jawaban Gubernur sudah cukup gamblang, namun masih ada sejumlah yang perlu, masih ada hal yang perlu pendalaman, dan insya Allah kita akan dalami pada rapat-rapat komisi nantinya, dan ini adalah tanggung jawab anggota kami di masing-masing komisi. Kemudian yang kedua, terkait dengan 2 ramperda yang diajukan oleh eksekutif dan pemandangan umum kami telah dijawab oleh Pak PLT Gubernur, maka saya kira karena hal ini juga sudah dibahas pada pra-pembahasan di Bapemperda, maka saya kira sudah layak untuk kita ajukan pada pembahasan berikutnya lewat pansus yang kita akan bentuk. Oleh karena itu tentu anggota fraksi Partai Gerindra yang ditempatkan pada pansus tersebut insya Allah akan memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya dalam rangka menghasilkan rancangan peraturan, menghasilkan peraturan daerah yang tentu lebih baik, lebih aktual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira inilah pendapat kami dari fraksi Gerindra. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat kepada Terandas Andi Muhtar Mapatoba mewakili fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Haji Andi Syafiuddin Patahudin ST dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih banyak Ibu Ketua. Yang saya hormati Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran, Ibu Ketua, Wakil Ketua, teman-teman yang sama saya hormati, terkait 2 ranperda yang diajukan oleh pihak eksekutif, pada prinsipnya kami dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui untuk dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Terkait jawaban atas pandangan umum, kami pun dari Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima penjelasan-penjelasan dari Bapak PLT Gubernur. Tentu tidak secara teknis dan mendetail, walaupun tidak menyeluruh, sehingga persetujuan kami ini dari Partai Keadilan Sejahtera membuat beberapa catatan. Yang pertama tentang pandangan umum kami terhadap PT SCI atau Perseroda. Kami sangat menginginkan supaya Perseroda ini bisa lebih profesional lagi, sehingga kami kemarin itu meminta untuk disajikan laporan neraca keuangannya, Pak. Karena tentu Pak PLT juga basisnya dari sebuah perusahaan yang tentu profesional sekali. Di sini kita bisa melihat bagaimana kinerja sebuah perusahaan tentu dari laporan neraca keuangannya, sehingga sangat-sangat menjadi catatan bagi kami dari pihak eksekutif bisa menyerahkan neraca keuangan dari PT SCI kepada Dewan. Sekedar catatan bahwa dari Komisi C kemarin juga sudah meminta
dan sudah dijanji, cuman sudah 2 minggu Pak, janjinya belum diwujudkan. Yang kedua, catatan kedua kami, walaupun tadi disinggung secara umum tentang infrastruktur yang akan dilanjutkan, tentu kami dari PKS juga menginginkan bahwa usulan kami tentang kelanjutan infrastruktur Kecamatan Seko yang tahun ini tidak selesai 100%. Semoga ini bisa menjadi perhatian untuk bisa dilanjutkan di anggaran tahun berikutnya. Yang ketiga, sekedar usulan, kami dari Partai Keadilan Sejahtera sangat menginginkan untuk mendorong keseriusan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera memfasilitasi masyarakat agar tanah kepemilikan yang saat ini dikuasai oleh PT Seko Fajar seluas 24.000 hektar dalam bentuk sertifikat hak guna usaha untuk dikembalikan kepada masyarakat Seko. Sekedar catatan bahwa SHU ini dari PT Seko Fajar itu sudah berakhir di tahun 2020 yang lalu, Desember 2020 yang lalu, sehingga tentu menjadi kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana tanah yang lumayan luasnya ini agar bisa dikembalikan ke masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Saya kira itu Pak, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Haji Andi Syafiuddin Fatahudin yang telah memberikan pendapat dan masukannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Andi Asisa Irma Wahyudiati mewakili fraksi Partai Demokrat. Izin mewakili rekan fraksi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum paripurna yang terhormat, terkhusus PLT Gubernur Sulawesi Selatan, disadari bahwa segala penjelasan dan baik secara lisan maupun tertulis atas seluruh pandangan dari fraksi-fraksi, khususnya fraksi kami, masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan penjelasan, tetapi diyakini bahwa ruang-ruang untuk melengkapi ruang-ruang pembahasan di mekanisme selanjutnya selalu terbuka hingga ke keputusan bersama. Sudah pasti kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi produk hukum di tempat ini, sehingga fraksi kami mengklasifikasi dua hal di sini. Yang pertama adalah terkhusus dua rancangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan rancangan umum energi daerah. Itu bagi kami sudah melalui mekanisme yang sesuai dengan diatur oleh tatib kita. Bahkan kami sudah sepakat ini bisa disetujui untuk masuk kepada pembicaraan tingkat pertama dan siap untuk dibahas pada mekanisme selanjutnya. Terkhusus untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, fraksi kami tidak akan menceritakan di sini secara detail apa-apa saja kekurangan yang sudah dijelaskan oleh Pak PLT Gubernur. Tetapi yakin saja bahwa masih ada teknis pembahasan, ruang pembahasan untuk melengkapi dan menyempurnakan sehingga pertanggungjawaban ini nantinya memiliki dasar hukum yang kuat dan akhirnya menjadi pegangan kita bersama. Ketiganya kami setuju untuk dilanjutkan pada mekanisme berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Januar Jahuri mewakili fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Rahmat Muhayyang SH mewakili fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati PLT Gubernur beserta jajarannya,
Yang saya hormati pimpinan dan para wakil pimpinan yang sempat hadir, yang saya hormati segenap anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, serta hadirin yang saya hormati pula. Apa yang telah dijelaskan oleh PLT tadi dan sesuai dengan pandangan fraksi PD Perjuangan, 4 pertanyaan kami ajukan menurut kami sudah, walaupun masih ada kekurangan, namun kekurangan itulah akan ditingkat pansuskan nanti, sehingga kami dari PD Perjuangan akan memberikan jawaban bahwa 2 ranperda yang diajukan tadi dan jawaban disampaikan oleh PLT kami bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Maya yang telah menyampaikan pendapatnya mewakili fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Haji Hengki Yasin Esos MM dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak PLT Gubernur Provinsi Selatan yang terhormat, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, Bapak Ibu, para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang hadir yang saya hormati, forum paripurna yang berbahagia. Fraksi PKB mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur. Dalam secara prinsip kami sudah cukup puas dan mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan fraksi sebelumnya, bahwa memang masih terbuka ruang bagi kita untuk rekan-rekan anggota DPR nanti di tingkat pansus untuk mengelola dan bisa mendetailkan apa yang dijawab oleh Bapak PLT Gubernur tadi. Oleh karena itu fraksi PKB menganggap bahwa ketiga ranperda yang diagendakan ini bisa kita lanjutkan secara lebih ke tahap yang lebih lanjut. Kemudian kami juga ingin menyampaikan di dalam kesempatan ini bahwa fraksi PKB sangat memahami bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2020 ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Kita dihadapkan oleh pandemi COVID, kemudian pemulihan ekonomi dan keterbatasan fiskal dalam hal ini. Tapi di sisi lain fraksi PKB sangat mendorong kepada pemerintah Provinsi Selatan untuk tetap berada di track yang digariskan oleh regulasi. Kemudian kami juga mendorong untuk pemerintah Provinsi Selatan tetap melakukan terobosan strategis untuk dapat merealisasikan belanja tahun anggaran 2021 ke depan. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita semua di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin demikian apa yang bisa disampaikan oleh fraksi PKB. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hengki Yasin mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah menyampaikan pendapat dan masukannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Insinyur Andi Muhammad Irfan AB dari fraksi Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan OPD, para awak media dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kemarin kami telah menyampaikan pemandangan umum. Bapak PLT tadi telah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kami. 2 di antara pertanyaan kami atau beberapa pertanyaan kami
pada kesempatan ini belum dijawab dengan tuntas oleh Bapak PLT. Dua diantaranya saya kemukakan. Yang pertama menyangkut penyaluran bantuan keuangan yang jumlahnya kurang lebih 300 miliar. Pertanyaan kami, apakah daerah-daerah mana saja yang mendapatkan itu, mekanismenya seperti apa? Yang kedua, pertanyaan kami, apakah bantuan keuangan ini sudah memenuhi syarat keadilan bagi seluruh daerah? Seperti yang disampaikan oleh rekan sebelumnya, bahwa ada daerah-daerah tertentu yang cukup besar, tapi ada juga yang sama sekali tidak dapat bantuan keuangan. Tapi saya kira pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi PAN tentu ruang untuk membahas pada hari ini tidak cukup untuk menyelesaikan. Olehnya itu kami meminta kepada seluruh anggota fraksi untuk mendalami pada pembahasan-pembahasan komisi. Kalaupun pada pembahasan komisi nantinya tidak tuntas juga, maka tentu ada mekanisme lain yang dimungkinkan oleh tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pembahasan ini. Saya kira itu tanggapan kami mengenai laporan pertanggungjawaban mengenai dua ramperda, baik ramperda mengenai pengelolaan keuangan maupun energi. Kami menganggap bahwa sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pembahasan pansus. Olehnya itu kami meminta juga kepada seluruh fraksi untuk serius mengikuti pembahasan pansus, karena kedua ramperda ini cukup penting bagi perjalanan pembangunan kita di Sulawesi Selatan. Pada intinya kami meminta untuk melanjutkan tiga perda ini untuk dibahas pada baik komisi maupun pansus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Andi Muhammad Irfan Abid, Ketua BK yang telah mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan. Setelah kita mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi pembawa pemandangan umum, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban Gubernur Sulawesi Selatan pada prinsipnya sudah dapat diterima oleh para pembawa pemandangan umum atas nama fraksinya masing-masing. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti pada mekanisme berikutnya sesuai peraturan tata tertib DPRD, yaitu rapat pembahasan di tingkat komisi untuk ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, serta pembahasan di tingkat pansus untuk kedua ramperda lainnya. Dan untuk kesempatan ini saya ingin bertanya lagi, apakah kita menyetujui? Tunggu dulu Bu Ketua. Kan bisa juga ditanya ke Pak PLT, siapa tahu ada yang mau ditanggapi langsung pada kesempatan atas semua tanggapan dari masing-masing juru bicara fraksi. Ya. Terima kasih Pak Adiansar. Bolehlah kita berikan kesempatan kepada Bapak PLT Gubernur, mungkin ada yang ingin ditambahkan sedikit di dalam forum ini, saya persilahkan. Baik, sedikit saja mungkin tanggapan saya. Terima kasih banyak kesempatan diberikan. Ada beberapa catatan mungkin yang saya catat di sini karena semuanya saya catat, tapi mungkin saya akan memberikan penjelasan beberapa. Yang pertama terkait masalah Stadion Metuangi, mungkin sudah jelas kita panjang lebar sudah bersama dengan Ibu Ketua juga dengan komisi yang membidangi. Kita sudah mengambil kebijakan-kebijakan yang kemudian akan kita proses dalam sistem penganggaran berikutnya. Kemudian yang kedua, mungkin terkait bantuan keuangan, mungkin tadi banyak pertanyaan yang mungkin sama terkait masalah asas keadilan. Ini mungkin terkait masalah bantuan keuangan ini, bahwa memang ada program-program prioritas kita terkait visi misi yang memang kita harus penuhi di awal sebelum kami menjabat. Memang ada ruas-ruas strategis yang menjadi, dan diantaranya adalah 4 ruas strategis. Diantaranya adalah Seko, Buaran Tepau, Parigi Pungoro, kemudian Jompola Rompo. Ya, itu mungkin
Makanya mungkin ketika ada stretching penekanan di sana, itulah yang menjadi fokus perhatian. Tapi mungkin tetap yang lain kita akan menjadi bahwa bagaimana ke depan sistemnya adalah tetap kasus keadilan dengan tahun mungkin yang berbeda. Mungkin saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Gubernur yang telah memberikan tambahan penjelasan. Untuk itu saya mengulangi lagi, kita setuju? Alhamdulillah. Terima kasih hadirin rapat paripurna Dewan yang saya muliakan. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu jawaban DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pendapat Gubernur terkait pengajuan Ramperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Untuk itu saya persilahkan kepada yang terhormat Andi Januar Jauri Darwis SE yang dalam hal ini mewakili DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan jawaban atas pendapat Gubernur Sulawesi Selatan. Silakan. Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas tanggapan Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada seluruh hadirin sekalian. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, juga yang terhormat Ibu Ketua dan para wakil, dan segenap sahabat Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan OPD, asisten, dan seluruh pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, para undangan, wartawan, serta hadirin sekalian yang sama saya muliakan. Tentu tidak henti-hentinya saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengucapkan syukur, rasa syukur, dan segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan di tempat ini untuk bertemu dan melaksanakan tugas dalam rangka merampungkan perjalanan mekanisme sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Jadi sehubungan dengan rapat paripurna yang telah dilaksanakan pada hari Senin, di mana Gubernur menyampaikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggapan dan pendapat dalam bentuk pertanyaan yang diajukan pada forum paripurna kemarin, sehingga kami dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, terkait evaluasi dan analisis rancangan peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khusus dalam kaitan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan di pemerintah provinsi. Dapat kami jelaskan bahwa meskipun pasal 19 pada Undang-Undang Bantuan Hukum memang sudah mengatur, tetapi memang masih ada keraguan di jajaran pemerintah daerah sekaitan dengan kewenangan pemerintah daerah di ranah hukum, bantuan hukum ini. Keraguan ini muncul disebabkan karena adanya anggapan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari 6 urusan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang ditangani secara pusat. Padahal pada pasal 10 huruf E Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya bidang justisi, itu dijelaskan yang dimaksud dengan urusan justisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti dan abolisi, membentuk undang-undang pengganti peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional.
Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam program bantuan hukum tidak termasuk dalam urusan absolut yang saya jelaskan tadi. Dan apabila dilihat secara mendalam, bantuan hukum dapat dimasukkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya perlindungan masyarakat, pasal 12 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sikap Kementerian Dalam Negeri mengenai isu ini juga sudah jelas pada saat dikeluarkannya peraturan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang di dalam lampiran angka 51 terkait pengeluaran pembiayaan ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD tahun 2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Lampiran Undang-Undang Pemda. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah upaya memenuhi tanggung jawab negara sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara untuk memiliki kedudukan sama di depan hukum. Equality before the law, equality under the law, equality in the eye of law, equality of legal. Dalam hal ini lahirlah Undang-Undang Bantuan Hukum berikut panduan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah yang di dalamnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari asas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana kewenangan urusan konkuren pemerintah daerah yang mengenai lokasi, mengenai penggunaan, mengenai manfaat dan dampak serta sumber dayanya melihat dari efisiensi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari daerah masing-masing. Namun demikian, dalam pelaksanaan perlu tetap dilakukan telaah secara mendalam atas pelaksanaan bantuan hukum oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal penganggarannya, karena dalam prinsip penyelenggaraan keuangan yang berlaku saat ini tidak diperkenalkan double account, yaitu terjadinya belanja ganda antara APBN dan APBD untuk membiayai kegiatan yang sama. Kemudian yang kedua, atas pertanyaan Pak Gubernur terkait dampak keuangan daerah terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dapat dijelaskan bahwa ini tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran dalam APBD. Sementara untuk standar biaya yang akan digunakan diharapkan mampu menyesuaikan dengan standar biaya yang diatur Menteri Hukum dan HAM nomor M01HN 0303 tahun 2017. Atas pertanyaan yang ketiga oleh Bapak Gubernur terkait sinkronisasi bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dapat dijelaskan bahwa baik pemerintahan pusat dan pemerintahan kabupaten kota harus bersinergi dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, baik itu data terkait orang miskin yang berasal dari pemerintah kabupaten kota maupun akreditasi lembaga atau organisasi bantuan hukum yang merupakan domain Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya terkait upaya preventif agar tidak terjadi double belanja atau double anggaran atas pembayaran jasa bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kasus yang sama, perlu kami sampaikan bahwa rancangan Perda ini sudah memuat di pasal 8 ayat 3, telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang memiliki kasus atau perkara yang belum mendapatkan
alokasi anggaran bantuan hukum, baik itu yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD. Selanjutnya yang keempat, atas pertanyaan Gubernur terkait kasus atau perkara yang diberikan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dapat kami jelaskan bahwa rancangan Perda ini, yakni bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dapat diberikan perkara atau kasus baik itu litigasi maupun non-litigasi. Untuk litigasi meliputi bantuan hukum perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara, sedangkan untuk non-litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau legal drafting. Dalam perkara perdata, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur, baik penggugat, nah ini kami tegaskan, baik penggugat maupun tergugat, keduanya boleh mendapatkan bantuan hukum demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat dalam pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir dan yang kelima, terkait sasaran dan arah jangkauan rancangan Perda ini, dapat kami jelaskan bahwa untuk sasaran penerima bantuan hukum ditujukan kepada orang atau masyarakat yang kategori miskin sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan untuk organisasi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, hingga hal ini perlu bagi pemerintah daerah bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bapak PLT Gubernur, pimpinan dan segenap anggota DPRD yang saya hormati, demikian klarifikasi dalam bentuk penjelasan dari kami sebagai inisiator mewakili lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di bagian akhir ini kami perlu sampaikan bahwa rancangan ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita memberikan sebuah optimalisasi pembangunan dan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam memperjuangkan masyarakat miskin untuk dapat menyuarakan pendapat dan mendapatkan hak-haknya dalam bentuk kesetaraan akses hukum atau keadilan bagi setiap orang dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, memberikan rahmat atas segala aktivitas kita dalam menjalankan amanah ini, sehingga terukur fungsi dan peran kita kepada masyarakat yang kita wakili. Disadari bahwa jawaban ini masih memiliki banyak kekurangan yang insya Allah nantinya akan diperbaiki pada mekanisme berikutnya, dan atas nama lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentu mengharapkan persetujuan dari Bapak Gubernur untuk bisa disepakati bersama rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Demikian, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Andi Januar Jauri Darwis SE, tadi Bapak Gubernur sempat membisik saya, katanya langganan yang telah mewakili juru bicara Dewan. Saya ucapkan terima kasih atas penyampaian jawaban atas nama DPRD. Baiklah, setelah kita mendengarkan. Izin Bu Ketua, sebelum ditutup, terkait dengan Ramperda ini, walaupun sesungguhnya ini adalah inisiasi dari DPR, ada beberapa hal yang saya kira nanti akan dilengkapi oleh teman-teman inisiator. Yang pertama, soal sampai di mana tingkat bantuan hukum yang berikan kepada warga,
apakah sampai di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian atau sampai di tingkat kasasi, karena ini kalau tidak kita jabarkan sampai di situ bisa menjadi soal di belakang. Oleh karena itu izin Bu Ketua, saya mohon nanti untuk naskah akademiknya juga bisa diserahkan kepada anggota. Terakhir, sebelum menutup, izinkan saya untuk membaca pantun Bu Ketua. Ayam kakek tubuhnya kerdil, walaupun kerdil tetaplah memikat. Jadilah pemimpin yang adil agar kita dicintai rakyat. Hari Minggu bermain panah dengan pujaan hati. Kalau kita diberi amanah, jadilah, jangan pernah dihianati. Terakhir, Stadion Matuangi punya sejarah panjang para legenda. Anak cucu kita sudah menunggu. Ayolah bangun Stadion Matuangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, Pak Rahman Pinah. Belum ditutup Pak Rampi, masih ada beberapa agenda. Tapi tidak apa-apa lah. Izin Ibu Ketua. Iya Pak, dan terkait dengan ranperda bantuan hukum terhadap si miskin ini, masyarakat miskin. Mumpung ada Pak Gubernur di sini, pelaksana tugas Gubernur, karena satu masalah yang kita menjadi keraguan kita dari DPR adalah apakah perda ini setelah disahkan akan disikapi oleh pemerintah provinsi dengan peraturan gubernur, sebab sejumlah perda yang justru diinisiasi dari pihak Pemda tidak ditindaklanjuti dengan Pergub. Apakah lagi kalau perda ini adalah perda yang diinisiasi oleh DPR, dan berikut sifat perda ini menempatkan pemerintah pada umumnya menempatkan pemerintah sebagai pihak yang tergugat, sementara pemerintah yang menginisiasi, membentuk lembaganya, memberikan biaya. Apakah lembaga itu akan memiliki independensi yang kuat untuk membela si miskin ke depan? Jadi kita minta kepada Bapak Wakil Gubernur mungkin pernyataan apakah dalam waktu singkat, karena pasti ini perda akan lolos sebagai satu perda, apakah Gubernur akan merespon dengan memberi peraturan Gubernur? Mungkin diserahkan kepada Pak Wakil Gubernur. Terima kasih. terima kasih orang tua kita Pak Dan. Insya Allah sebentar ini kita memberikan kesempatan kepada Bapak PLT Gubernur untuk memberikan tanggapannya terkait dengan Ramperda yang menjadi inisiatif Dewan. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Tentu terkait Ramperda, bantuan hukum untuk bagi orang masyarakat miskin. Untuk pada dasarnya ini memang selalu harapan kita bersama bagaimana untuk mengakomodir terkait hal-hal yang selalu menjadi persoalan bagi masyarakat miskin kita. Terkait daripada Ranperda inisiasi dari DPR ini, kami telah mendengarkan beberapa penjelasan-penjelasan. Tentu di sini tadi disebutkan berbagai persoalan yang harus dibahas lebih lanjut, mungkin terkait masalah pengaturan terkait kewenangan, kemudian terkait masalah mekanisme sistem perbendaharaan, kemudian pertanggungjawaban dan lain-lain. Itu mungkin lebih dibahas lebih lanjut, dan kami pada dasarnya adalah setuju untuk dibahas lebih lanjut terkait detail-detail yang ini. Kemudian yang kedua terkait masalah pergub dan perkada dan sebagainya. Setelah ada perda, tentu kami sifatnya sebagai pimpinan menunggu bagaimana kemudian pertimbangan-pertimbangan. Sistemnya adalah bottom up, sehingga regulasi yang kita bikin nantinya adalah lebih pada proporsi tingkat kematangan. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan yang telah menyampaikan tanggapannya. Dari jawaban tersebut tentunya pada prinsipnya kita dapat memahami jawaban DPRD. Oleh karenanya rancangan peraturan daerah, mohon maaf jawaban Bapak Gubernur. Oleh karenanya rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin
sudah dapat kita lanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme Dewan, yaitu melalui rapat-rapat pembahasan di tingkat pansus. Untuk itu saya ingin bertanya lagi, apakah kita menyetujui? Alhamdulillah. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Selanjutnya kita akan melangkah kepada agenda berikutnya, yaitu pembentukan 4 panitia khusus pansus dengan rincian 3 panitia khusus pembahas rancangan peraturan daerah dan 1 pansus pembahas rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rapat paripurna pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 telah disepakati untuk membentuk pansus dalam rangka pembahasan kode etik DPRD dan tata beracara Badan Kehormatan. Untuk itu, pada tanggal 24 Juni 2021, pimpinan Dewan telah menyampaikan surat ke masing-masing fraksi guna meminta nama-nama anggota fraksi yang akan duduk dalam masing-masing pansus. Sesuai usulan melalui surat dari masing-masing fraksi, susunan keanggotaan pansus sebagai berikut. 1. Pansus pembahas Rampeda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin berjumlah 20 orang yang terdiri atas fraksi Partai Golkar 3 anggota, fraksi Partai Nasdem 3 anggota, fraksi Partai Gerindra 2 anggota, fraksi Partai Demokrat 2 anggota, fraksi PKS 2 anggota, fraksi PDI Perjuangan 2 anggota, fraksi PKB 2 anggota, fraksi PAN 2 anggota, dan fraksi P3 2 anggota. 2. Selanjutnya pansus pembahas Rampeda tentang pengelolaan keuangan daerah berjumlah 20 orang yang terdiri atas fraksi Partai Golkar 3 anggota, fraksi Partai Nasdem 3 anggota, fraksi Partai Gerindra 2 anggota, fraksi Partai Demokrat 2 anggota, fraksi PKS 2 anggota, fraksi PDI Perjuangan 2 anggota, fraksi PKB 2 anggota, fraksi PAN 2 anggota, dan fraksi P3 2 anggota. 3. Berikutnya pansus pembahas Rampeda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2050 berjumlah 20 orang yang terdiri atas fraksi Partai Golkar 3 anggota, fraksi Partai Nasdem 3 anggota, fraksi Partai Gerindra 3 anggota, fraksi Partai Demokrat 2 anggota, fraksi PKS 2 anggota, fraksi PDI Perjuangan 2 anggota, fraksi PKB 2 anggota, fraksi PAN 1 anggota, dan fraksi P3 2 anggota. 4. Terakhir, pansus pembahas rancangan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD dan rancangan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD berjumlah 20 orang yang terdiri atas fraksi Partai Golkar 3 anggota, fraksi Partai Nasdem 2 anggota, fraksi Partai Gerindra 3 anggota, fraksi Partai Demokrat 3 anggota, fraksi PKS 1 anggota, fraksi PDI Perjuangan 2 anggota, fraksi PKB 2 anggota, fraksi PAN 2 anggota, dan fraksi P3 2 anggota. Selanjutnya, saya ingin menanyakan apakah komposisi keanggotaan keempat pansus tersebut kita setujui untuk kita tetapkan. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan kita hari ini, maka diinformasikan kepada anggota pansus bahwa setelah rapat paripurna ini ditutup, akan dilanjutkan rapat masing-masing pansus dalam rangka pemilihan pimpinan masing-masing pansus dan penyusunan jadwal kegiatan pansus. Rapat paripurna Dewan hadirin yang saya muliakan. Setelah disetujuinya keanggotaan keempat panitia khusus tersebut, maka seluruh agenda paripurna hari ini telah kita laksanakan. Oleh karena itu, selaku pimpinan Dewan, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PLT Gubernur, Wakil Ketua, dan teman-teman anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, para asisten, para pimpinan OPD, TGUPP, kelompok pakar tim ahli, rekan-rekan media, dan hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Sebelum saya mengakhiri paripurna hari ini, izinkan saya mengajak para hadirin sekalian untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap kondisi negara kita, khususnya Sulawesi Selatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Waktu dan kesehatan adalah dua aset yang berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai keduanya hilang. Olehnya itu, jangan sampai kita kehilangan kesempatan menjaga aset berharga hanya karena lengah melakukan pencegahan. Rajin pakai masker, jaga jarak
Kalaupun belum vaksin, vaksin karena hal ini adalah salah satu upaya pencegahan yang paling efektif saat ini. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna DPD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini, Selasa 29 Juni 2021, saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.